Bab 1296. Lebih cantik dari foto kan? Tracy tahu sebelum Friska bertemu dengannya, seharusnya ia sudah pernah memeriksa latar belakangnya. Maaf, Friska menundukkan kepala minta maaf. Aku bukan bermaksud ingin menyelidikimu. Hanya saja aku penasaran dengan wanita di Paris waktu itu. Jadi aku meminta orang memeriksanya dan mengetahui Anda tanpa sengaja. Makanya, orang yang tahu identitasku hanya sedikit. Tracy menyesap seteguk teh dan berkata dengan tenang, Nona Friska begitu mudah tahu identitasku. Benar-benar tak mudah ya. Ini, raut wajah Friska menegang sesaat. Lalu ia meminta maaf lagi. Aku tidak ada niat buruk, hanya penasaran. Semoga Nona Tracy tidak menyalahkannya. Tracy tersenyum dan menatapnya. Nona Friska mencariku bukan untuk mentraktirku minum teh saja kan? Aku hanya ingin berteman dengan Nona Tracy. Friska mengangkat teh bersulang kepada Tracy. Nona Friska bisa langsung berterus terang. Tracy melirik jam tangannya. Karena Nona Tracy sedang buru-buru, maka aku langsung berterus terang saja. Friska meletakkan teh dan membuat gestur tangan. Kedua pengawal lekas mengeluarkan sekotak silver. Begitu kotak itu dibuka, di dalamnya ada sebuah dokumen. Ini adalah kontrak kerja sama proyek Stadion Paris. Ada orang yang mengundangku untuk menggantikan posisi sahammu. Friska memandangnya sambil tersenyum dan berkata dengan penuh arti. Walaupun keluarga Amberson kami bermaksud memperluas bisnis keluarga dan aku sangat tertarik dengan proyek ini. Tapi aku tidak suka merebut. Jadi aku ingin bertanya pada Nona Tracy. Bagaimana menurutmu mengenai kerjasama ini? Mata Tracy melihat ke arah bawah. Keningnya agak berkerut. Sungguh sebuah kalimat bermakna ganda. Jika Nona Tracy ingin melanjutkan proyek ini, aku akan menolaknya dengan sopan. Jika Nona Tracy seperti yang mereka katakan, berencana mengundurkan diri, maka aku berencana untuk berpartisipasi. Friska menuangkan segelas teh untuk Tracy dengan elegan. Semuanya diputuskan oleh Nona Tracy. Tracy menatap gelas teh itu. Ia tak bicara. Tentu saja ia tahu maksud Friska. Pertanyaan ini tersirat motif lain. Wanita ini, baik dari pola pikir dan otaknya, benar-benar beratus kali lipat lebih baik daripada wanita-wanita yang pernah ditemuinya itu. Nona Tracy, Friska sedang menunggu jawaban Tracy. Entah aku melanjutkan proyek ini atau tidak, tidaklah penting. Tracy mengambil gelas teh itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku belum mengundurkan diri. Sudah ada orang yang tak sabar menggantikan posisiku. Tindakan ini benar-benar menyebalkan. Ucapan sederhana ini membuat Friska tertegun. Ia memandang Tracy yang penuh dengan berbagai makna rumit. Tidak seharusnya Nona Friska datang bertanya padaku. Seharusnya tanya kepada orang bersangkutan. Tracy tersenyum. Selain itu, persaingan bisnis seperti perang. Semuanya berkompetisi dengan adil. Tidak ada salah dan benar. Kompetisi secara adil. Friska agak terkejut. Anda berpikir demikian. Aku suka hal-hal yang terlihat. Semuanya terpapar dengan jelas dan adil. Serta mengakui kekalahan. Tentu saja. Jika ada yang ingin bermain trik di belakangku, aku tidak akan bersikap sungkan. Ucapan Tracy ini sangat terus terang. Nada bicaranya tampak sederhana. Tetapi sebenarnya ucapan itu mengisyaratkan ancaman yang tak bisa diremehkan. Baik. Aku paham. Friska menganggukkan kepala tersenyum. Aku sangat mengagumi Nona Tracy. Aku dapat menjaminmu di sini. Aku Friska Amberson. Tidak akan memainkan trik di belakang. Karena aku memiliki kemampuan untuk berkompetisi. Ucapan ini tampak sangat sungkan. Sebenarnya juga terpancar ketangguhan tertentu. Bagus sekali. Tracy menaikkan satu alisnya. Semangat. Setelah bicara, ia meletakkan gelas teh. Terima kasih atas tehnya. Lain kali aku yang traktir. Mari aku antar. Friska juga lekas berdiri mengantarnya. Tidak perlu. Tracy melangkahkan kaki pergi. Sosok belakangnya tampak tenang dan elegan. Bab 1297. Grup Moore sudah jatuh. Keberadaan El tak jelas. Nona Tracy ini juga bukan orang besar. Pengawal di samping berkata dengan suara rendah. Aku tidak paham. Mengapa Anda begitu segan dan menghormatinya? Kalian ini terlalu dangkal. Friska menyunggingkan senyuman. Sejak awal aku berpikir kejatuhan grup Moore hanya sementara. Ketika El kembali,
maka itu adalah momen terpuncak grup Moore. Jadi, kita tak boleh kurang ajar pada keluarga Moore. Selain itu, Nona Tracy ini adalah mantan istri Presdir Daniel. Ia juga melahirkan 3 anak untuknya. Hanya melihat identitas ini saja, aku tetap harus memperlakukannya dengan sopan. Sekalipun ini adalah kompetisi, tetapi tetap bersikap terbuka. Dengan begitu, tidak akan menyimpan dendam di masa depan. Aku paham. Pengawal lekas menganggukkan kepala. Memang Anda yang lebih berpikir panjang. Friska berjalan ke sisi jendela. Ketika melihat mobil Tracy, keningnya mau tak mau berkerut. Nona Tracy itu adalah mobil Presdir Daniel. Pengawal di sampingnya mengingatkan. Tampaknya hubungan mereka masih dekat hingga sekarang. Raut wajah Friska menjadi tegang. Tatapannya juga ruwet. Nona Tracy, kita langsung kembali ke kota Yuling. Naomi menyetir mobil. Iya, Tracy melihat gedung grup Wallens yang tinggi di seberang. Kenangan masa lalu muncul di benaknya. Mau tak mau ia merasa emosional. Lampu di lantai 68 masih hidup. Apakah ia masih di kantor? Ketika sedang berpikir, Naomi tiba-tiba berseru. Itu mobil Presdir Daniel. Mata Tracy melihat ke kaca spion. Ternyata Rolls-Royce Phantom Daniel sedang berjalan keluar dari parkiran mobil grup Wallens, lalu berhenti di bawah gedung restoran Silver. Sedangkan di saat bersamaan, Friska sudah membawa pengawal buru-buru menyambutnya. Daniel turun dari mobil dan ikut dengannya masuk ke dalam restoran. Dilihat dari belakang, hubungan mereka berdua tampak akrab. Nona Friska ini sengaja. Naomi mengernyitkan kening dengan murka. Kemudikan mobil dengan baik. Nada bicara Tracy tenang. Tetapi di dalam hatinya sedang bergejolak. Jika Friska memainkan trik di belakang, ia tidak akan sepeduli ini. Sebaliknya, Friska begitu terbuka dan berterus terang. Ini malahan membuatnya merasa bahaya. Seperti yang dikatakan Friska, ia memiliki kartunya sendiri. Tak perlu memainkan trik di belakang. Sedangkan wanita seperti inilah wanita yang disukai Daniel. Nona Tracy. Ucapan Friska barusan bermakna gandakan. Naomi tak bisa menahan diri untuk bertanya. Ucapannya demi proyek stadion. Tapi sebenarnya ia sedang membicarakan Presdir Daniel kan? Kamu juga mengetahuinya. Tracy berpura-pura tak peduli. Memang kamu lebih cerdas. Jika Paula, ia tak akan tahu. Anda sungguh tidak peduli. Naomi mengernyitkan kening menatapnya. Sekarang sudah tidak ada orang yang melarang kalian bersama. Anda juga telah memutuskan pernikahan dengan Duke Louis, serta sudah punya 3 anak. Kenapa tidak memikirkan untuk kembali bersama? Aku lihat Presdir Daniel masih punya perasaan terhadap Nona. Kamu ini kenapa? Tracy menatapnya kesal. Jika kalimat ini diucapkan dari mulut Paula, aku masih dapat menerimanya. Tapi kamu yang paling memahamiku. Kenapa kamu mengucapkan omong kosong ini? Justru karena aku memahami Anda. Makanya aku mencemaskan Anda. Naomi berkata dengan berani. Aku tahu Anda dan Presdir Daniel tidak pernah saling melepaskan. Ini adalah permainan takdir. Makanya kalian dapat terpisahkan. Dulu banyak masalah di antara kalian. Tetapi sekarang dendam telah selesai. Balas dendam juga sudah terbalaskan. Aku tidak paham kenapa kalian tidak mengesampingkan dendam lama dan kembali bersama. Apakah harga diri lebih penting? Bukan masalah harga diri. Tracy menjawab secara spontan. Tetapi di waktu bersamaan ia juga sedang berpikir. Sebenarnya masalah apa? Sebenarnya ia juga tak tahu. Dulu ada dendam. 2 keluarga bersaing. Tetapi sekarang seperti yang dikatakan Naomi. Dendam sudah terbalaskan. Keluarga juga tidak ada yang melarang mereka. Hubungan mereka sudah tidak ada halangan lagi. Tetapi ia tetap tak berani menoleh. Ia takut mengalami kesalahan yang sama. Ia tak ingin merasakan rasa sakit itu lagi. Bab 1298. Jika Friska sungguh bersama Presdir Daniel, apa Anda tidak akan sakit hati? Naomi bertanya dengan hati-hati. Aku lihat wanita ini tidak sesederhana itu. Iya, dia memang lebih hebat dibandingkan 2 orang kakak beradik Hilton itu, Tracy berkata dengan acuh tak acuh. Selain itu, karakternya adalah karakter yang disukai Daniel. Jadi, Anda tidak cemas. Naomi panik. Jika mereka berdua sungguh bersama, kedepannya Carlos Charles dan Carla akan memiliki ibu tiri. Siapa tahu dia sama dengan Victoria.
Di depan tampak baik hati. Sebenarnya hatinya sangat busuk. Jika ia melukai 3 anak, bagaimana? Seharusnya tidak. Kali ini Tracy percaya dengan penilaiannya. Menurutku dia bukan orang seperti itu. Sebelum Victoria melakukan hal jahat, kita juga tak melihat sifat aslinya. Naomi berkata dengan pelan. Setelah melewati begitu banyak hal, seharusnya Daniel sudah paham. Tracy malah sangat terbuka. Sebenarnya ia tak punya rasa terhadap Victoria, Tuan Besar Wollens yang memaksanya. Sekarang Tuan Besar tak lagi ikut campur. Ia dapat memilih sendiri. Jika ia sungguh menyukai Friska, maka aku juga tak bisa menghalangi. Walaupun hati Naomi tidak tenang, tetapi ia tak banyak bicara. Tracy melihat pemandangan jalan yang akrab di luar. Hatinya sangat ruwet. Setelah beberapa tahun dan melihat jalan ini lagi, ia tetap teringat hal yang ia lalui bersama Daniel dulu. Adegan-adegan itu muncul di benaknya, tergambar dengan begitu jelas. Walaupun tak terlupakan, namun kenangan itu hanya bisa disimpan di dalam hati. Barusan itu mobil Nona Tracy. Ryan berbisik di telinga Daniel. Daniel tak bereaksi. Ia duduk di kursi dan matanya menatap Friska. Selamat datang di kota Bunaken. Ucapnya sambil menyunggingkan senyuman. Terima kasih Presdir Daniel. Friska mengubah sifat sungkannya menjadi selembut air. Sepasang mata bunga persik indah berbinar-binar dengan menawan. Kamu menunggu di sini seharian. Daniel melirik meja yang tak jauh itu. Di atasnya ada 2 gelas teh yang belum dibereskan. Ia menebak barusan Tracy kemari. Iya, tapi tidak juga. Friska tersenyum. Barusan aku menyambut seorang teman. Presdir Daniel juga kenal. Nona Tracy, pemegang saham terbesar kedua grup Mort. Kejujurannya membuat Daniel terkejut. Daniel menatapnya. Untuk apa kamu mencarinya? Tanyanya secara langsung. Proyek ini. Friska menunjukkan kepadanya dokumen itu. Tuan Besar Louis mencariku melalui Direktur Matthew. Ia ingin aku menggantikan Nona Tracy. Aku cemas akan terjadi kesalahpahaman. Jadi aku bertemu dengannya untuk bertanya secara langsung. Apa katanya? Daniel sangat penasaran. Ia bilang, ia kesal dengan tindakan pihak sana yang sudah mencari penggantinya. Padahal ia belum mundur. Friska tersenyum. Ia juga bilang persaingan bisnis berjalan secara adil. Semuanya terbuka dan bersedia mengakui kekalahan. Jika memainkan trik, ia juga tak akan sungkan. Ini memang ucapannya. Tatapan Daniel dalam memandang Friska menjadi lebih ramah. Sikap waspada dan cueknya berkurang. Hehe, Nona Tracy adalah orang yang berterus terang. Aku sangat menyukainya. Friska tersenyum. Ketika Anda baru datang tadi, apa bertemu dengannya di bawah? Tidak, Daniel menggoyangkan gelas alkoholnya dengan ringan dan berpikir di dalam hati. Jika melihatnya, ia seharusnya tahu dirinya bertemu Friska. Mana mungkin tidak ada reaksi pun. Minum bir di sini tidak seru. Friska melihat Daniel yang tidak fokus padanya. Ia lekas mengubah strategi. Presdir, bagaimana kalau kita ke sebuah tempat yang seru? Memangnya ada tempat seru yang tak ku ketahui di kota Bunaken? Daniel menaikkan alisnya. Anda pasti belum pernah pergi ke tempat ini. Friska memberi usulan dengan misterius. Selain itu, aku berani jamin, Anda pasti menyukainya. Kalau begitu aku harus ke sana. Daniel merentangkan tangannya. Bab 1299. Friska menyuruh pengawalnya mundur dan langsung menaiki mobil Daniel. Ryan yang duduk di kursi penumpang depan tertegun. Mobil ini tidak pernah diduduki wanita lain, selain Tracy dan pengawalnya. Daniel sedikit mengernyitkan kening, tetapi ia tak berkata apa-apa. Setelah pintu mobil ditutup, Friska baru menyadarinya. Maaf. Sepertinya aku langsung naik mobil tanpa persetujuan Anda. Aku hanya tidak ingin membawa banyak orang. Rasanya terlalu berlebihan. Tidak apa, Daniel menyunggingkan senyuman. Beritahu dia alamatnya. Iya, di pantai Laut Utara. Friska lekas memberitahu alamat kepada sopir. Mobil perlahan-lahan melaju menuju lokasi tujuan. Daniel melirik kaca spion. Ia melihat pengawal keluarga Amberson tidak mengikutinya. Dengar-dengar ayahmu adalah orang yang sangat waspada. Para pengawal pun sudah terlatih profesional. Kamu sendirian naik mobilku. Mereka tidak cemas. Tanya Daniel basa-basi. Pergi bersama Anda lebih aman dari tempat manapun.
Ketika Friska bicara, ia selalu memandang Daniel dengan lembut. Matanya penuh dengan rasa suka dan rasa kagum. Suaranya juga sangat lemah lembut. Sangat enak didengar. Daniel teringat Tracy. Rasanya wanita itu tak pernah memandang dirinya seperti itu. Juga tak pernah bicara selembut itu kepadanya. Kalau bukan galak, ia berkelahi. Kalau tidak, tak bersuara sama sekali. Kadang-kadang ia mencurigai. Apakah di dalam hatinya sudah tak ada dirinya? Itu bar kaisar kan? Sepertinya aku tak pernah ke sana. Friska menunjuk papan bekerlap-kerlip itu. Bar ada di mana-mana. Ini adalah bisnis sedunia. Negara Korea juga ada, ucapnya dengan antusias. Daniel melihat papan bar kaisar. Ia teringat masa lalu. Sejak pertama kali ia resmi bertemu Tracy. Diperas dan dipaksa Tracy untuk menandatangani perjanjian utang. Tracy yang waktu itu, walaupun galak, namun sangat menggemaskan. Tidak seperti sekarang. Wanita itu mulai menyembunyikan perasaannya. Menjadi lebih dingin dan hening. Seolah apapun cara yang dilakukannya, tetap tak dapat menyentuh hati wanita itu. Mobil Nona Tracy. Rian tiba-tiba berseru. Daniel tertegun sejenak. Ia memincingkan mata dan memastikan. Ternyata, mobil yang ia minta Thomas berikan untuk Tracy sedang terparkir di depan pintu bar kaisar. Wanita itu, penyakit lamanya kambuh lagi. Pergi lihat. Daniel tiba-tiba memerintah. Baik, pengawal lekas memutar arah menuju bar. Kita tidak ke pantai utara. Friska agak terkejut. Tak disangka segala yang telah disiapkannya hancur berantakan dengan mudah. Lain kali saja, Daniel menjawab dengan datar. Baiklah, Friska agak kecewa. Tetapi ia tetap menyunggingkan senyuman dan berkata dengan rendah hati. Kalau begitu, kalian turunkan aku di pinggir jalan. Aku akan meminta pengawalku menjemputku. Sama-sama saja, ucap Daniel. Bukankah kamu belum pernah ke sana? Kamu bisa melihat-lihat. Iya. Baiklah, Friska kegirangan. Ia mengira Daniel ingin mencari Tracy dan akan menurunkannya begitu saja. Tak disangka, ia juga dibawa ke sana. Mobil masuk ke dalam gerbang bar kaisar. Manajer lekas menyambutnya. Presdir Daniel, sudah lama Anda tidak kemari. Rian melihat wajah yang asing. Mana Denny? Tanyanya. Kak Denny libur kerja. Ia sekarang bekerja dari tengah malam hingga pagi hari, agar pagi hari dapat menjaga istrinya. Manajer berkata sambil tersenyum. Kak Rian, Anda masih ingat aku? Dulu aku juga mengikuti Kak Denny. Iya, jawab Rian. Lalu membuka jalan dengan pengawal lainnya. Daniel membawa Friska masuk ke dalam. Di dalam bar itu penuh dengan kerumunan orang. Lampu-lampu bekerlap-kerlip. Tetap ramai seperti dulu. Daniel melihat sekeliling. Tak menemukan sosok Tracy. Rian tahu maksudnya. Ia lekas bertanya kepada manajer tadi. Apa kamu melihat Nona Tracy? Nona Tracy yang mana? Manajer baru itu sama sekali tidak mengenal Tracy. Bab 1300. Yang menyetir mobil Wright itu. Tanya Rian. Oh, tadi ada dua wanita yang menyetir mobil itu. Mereka ke ruangan VIP. Aku antar kalian ke sana. Manajer lekas menyambut. Presdir, sebelah sini. Daniel dan pengawalnya mengikuti manajer menuju ruangan VIP. Di sini lebih tenang daripada ruangan tengah utama. Masih tampak seperti dulu. Sedikit pun tak berubah. Hanya saja sudah lama Daniel tidak kemari. Sekarang ia agak tersentuh dengan pemandangan ini. 2 bulan lalu telah mendekorasi bagian umum. Ruangan VIP sama sekali tidak disentuh. Ruangan VIP Presdir masih tetap sama. Setiap hari ada yang membersihkan. Manajer berjalan sambil menjelaskan. Daniel melihat sekeliling. Ia teringat masa lalunya dengan Tracy. Ia bahkan tak menyadari Friska yang mengikuti dari belakang telah hilang. Hingga tiba-tiba terdengar suara jeritan. Daniel baru menolehkan kepala. Friska ditahan oleh 2 orang pemabuk. 2 orang itu menggodanya dan menariknya menuju ruangan VIP. Presdir Daniel, tolong aku. Friska menjerit ketakutan. Raut wajah Daniel berubah. Ia melangkah dengan cepat dan menendang 2 orang. Friska ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia bersembunyi di belakang badan Daniel. Tubuhnya gemetar sambil menarik pakaian Daniel. Sudah tidak apa. Daniel merangkul bahunya dan menenangkannya dengan lembut. Tadi ia tak sabar ingin bertemu Tracy. Jadi tak sadar mempercepat langkah kakinya.
Sedangkan Friska baru pertama kali datang. Tempat itu sesak penuh dengan orang. Ia tidak tahu Friska tersesat. Jadi, Daniel agak merasa bersalah. Sedangkan di waktu bersamaan, Tracy yang keluar dari ruangan melihat adegan ini. Sudah lama sekali, ia tak pernah melihat Daniel selembut dan seperhatian itu terhadap wanita lain. Dulu ketika Linda dan Victoria berada di sisinya, walaupun ia murka, tetapi ia tak pernah cemburu, karena ia tahu Daniel sama sekali tidak mencintai mereka. Tetapi sekarang berbeda, perlindungan Daniel terhadap Friska bukanlah palsu. Punggungnya yang tinggi dan ramping masih tampak familiar. Saking familiarnya telah terukir di dalam benaknya. Di bawah cahaya remang-remang, ia dapat langsung mengenali punggung itu. Tetapi hari ini ia malah sedang merangkul wanita lain. Rian, Naomi tiba-tiba berteriak marah. Rian terkejut hingga tubuhnya bergidik. Ia menoleh dan berpapasan dengan tatapan tajam Naomi. Ia ketakutan hingga wajahnya memucat. Lalu lekas menepuk-nepuk punggung tangan Daniel. Presdir Daniel. Presdir Daniel. Reaksi Rian ini seperti sedang tertangkap basah karena mencuri. Hatinya panik sekali. Namun, jelas-jelas ia tak bersalah. Sebaliknya, Daniel yang sebagai pemeran utamanya malah tampak sangat tenang. Ia merangkul Friska sambil membalikkan badan dan menatap Tracy dengan tenang. Kebetulan sekali. Friska agak terkejut mendengar dua kata ini. Ucapannya seolah Daniel kemari bukan untuk mencari Tracy, melainkan tak sengaja bertemu dengannya. Benar sekali. Sungguh kebetulan. Dalam sekejap, Tracy kembali ke ekspresi dingin dan tenangnya. Ujung bibirnya menyunggingkan senyuman. Mata Tracy menyapu wajah Daniel, lalu berhenti di wajah Friska. Nona Friska, kita bertemu lagi. Benar, Friska dengan cepat bereaksi. Ada senyuman lembut di wajahnya. Ia memandang Tracy dengan ramah. Barusan kita baru minum teh. Tak disangka bertemu lagi di sini. Padahal sudah janji akan mengajakmu minum. Tampaknya tidak perlu aku traktir lagi. Tracy memandang Daniel dengan dalam dan berkata dengan lapang dada. Selamat bersenang-senang. Aku pergi dulu. Setelah bicara, Tracy membalikkan badan hendak pergi. Naomi memelototi Rian dengan murka, lalu lekas mengikuti Tracy. Baru datang sudah mau pergi. Daniel bicara menghadap punggung Tracy, tidak duduk dan minum bersama sejenak. Hati Tracy seperti terbakar, tetapi ia tetap menyunggingkan senyuman, menoleh dan berkata, tidak mengganggu waktu indah kalian. Lalu, ia meninggalkan tempat itu dengan anggun. チャンネル登録